Ini sedikit unik sih karena sebenarnya ini pengalaman internship saya di mana dulu itu di situ tertulis open sebagai QC tester, tetapi karena satu dan lain hal di perusahaan tempat saya magang itu dia lebih sedang membutuhkan IT operation, jadi saya awalnya ditempatin di QC lalu digeser ke IT operation, nah seperti itu. Nah lalu untuk tadi pekerjaan ya terdapat itu ya lalu seperti saya tadi bilang saya memang cuma karena dipindahkan, namun karena saya memang suka caranya mudah belajar dengan hal-hal baru dan tertarik dengan hal-hal baru itu akan berjalan dengan lancar. Lalu untuk kalau di masa-masa pandemi ini untuk mencari kerja di bagian IT operation tentu caranya dengan hampir sama dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, di mana biasanya kita harus aktif mencari di portal-portal lamaran kerja. Selain itu kita juga bisa aktif mencari di berbagai website milik perusahaan, di mana biasanya tuh di bagian karir itu atau join us itu terdapat lowongan di bagian IT gitu beberapa. Seperti itu sih. Oke, jadi untuk skillnya yang diperlukan adalah tentang hardware itu sendiri, karena sebagai IT operation kita juga harus mengerti tentang berbagai jenis hardware gitu, terutama kebutuhan kantor. Lalu kedua, misalnya yang saya sebutkan tadi tentang database, jadi kayak kita harus ngerti tentang ERP gitu. Lalu juga harus bisa mengoperasikan SAP, karena beberapa perusahaan tentu saja untuk penyimpanan data hardware tersebut sudah menggunakan teknologi SAP seperti itu. Lalu sisanya lebih ke arah komunikasi sih, karena kita kan pasti akan banyak komunikasi dengan karyawan lain maupun divisi lain seperti itu. Oke, kalau untuk skill hardware, kalau saya sendiri memang karena suka dengan dunia hardware gitu, saya biasanya belajar dari YouTube sih, karena beberapa YouTuber terutama menceritakan bagaimana cara menggunakan hardware dan juga spesifikasinya serta target market dari setiap hardware tersebut gitu. Lalu untuk komunikasi itu belajarnya itu harus secara langsung, maksudnya dia benar-benar harus bisa berkomunikasi dengan user itu. Jadi memang komunikasi yang agak itu agak sulit sih untuk dijelasin, tapi pokoknya ya memang harus bisa ngomong gitu, maksudnya dengan user gitu, dan itu bisa sering waktu pasti juga akan bisa dengan sendirinya seperti itu. Mungkin sisanya seperti yang database itu dan terutama database itu menurut saya masih bisa diajarin pada saat perkuliahan seperti ERP. Tapi kalau untuk SAP biasanya dari perusahaan tersebut akan melakukan training untuk karyawannya seperti itu. Terutama di bagian wawasan sih. Jadi dengan mata kuliah quality analysis testing itu sangat membantu, karena di situ saya banyak belajar bagaimana kita dalam meriset atau mempelajari hardware, karena di situ sebenarnya walaupun testingnya di mata kuliah sistem informasi lebih ke arah software, tapi itu tentu saja bisa kepakai juga untuk masalah hardware juga gitu, karena dalam teori kita nggak hanya sekedar bisa melakukan pemesanan barang, tetapi kita juga harus memastikan kualitas barang yang akan digunakan oleh karyawan tersebut sudah mencapai target yang dibuat oleh perusahaan seperti itu. Lalu kontribusinya untuk database, misalnya ketika kita melakukan dokumentasi suatu aset itu sangat berguna, karena konsep dari ERP itu sangat-sangat kepake gitu di dalam hal penyimpanan data seperti itu. Oke, kalau aktif kegiatan pasti di Lab Sisco sebagai peserta training and development, itu sangat membantu dalam hal bagi saya itu tentang teamwork gitu, itu sama
beberapa dengan komunikasi gitu, terutama bagian presentasi. Ya, kalau untuk yang masalah berguna, misalnya skill komunikasi itu entah kenapa saya alami itu benar-benar sangat-sangat berguna gitu, karena ketika kita bekerja kita pasti berkomunikasi dengan banyak orang, dan setiap orang pasti cara berkomunikasinya pasti beda-beda gitu. Nah itu dengan kita ikut organisasi kita pasti akan sering menghadapi banyak berbagai macam orang dengan berbagai macam gaya komunikasi. Dan di situ kita bisa tentu saja belajar banyak untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar gitu. Walaupun memang dalam waktu 3, maksud saya kayak setahun 2 tahun itu nggak masih tergolong sedikit, tapi tentu saja itu akan lumayan untuk bantu kita bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dengan banyak orang gitu, seperti itu sih. Oke, jadi pesan untuk kalian yang mahasiswa informasi yang saat ini sedang kuliah adalah kalian nanti akan lulus dengan gelar Eskom, tetapi kalian harus berpikir bahwa kalian itu S3 atau punya gelar PhD, di mana PhD itu adalah pertama adalah kalian harus merasa kurang itu nggak harus kalian itu kurang materi gitu, tapi kalian merasa kurang itu adalah kurang pengalaman, kurang pengetahuan, kurang ilmunya gitu. Nah dari situ kalian akan ke tahap kedua, yaitu hungry, dimana kalian merasa lapar. Ketika kalian merasa lapar, pasti kalian akan berpikir gimana caranya menghilangkan rasa lapar ini. Kalian akan berpikir untuk bagaimana memenuhi lapar ilmu kalian gitu, lapar pengalaman kalian. Jadi dengan kalian akan berusaha belajar dengan sosial media, belajar di Google, di YouTube, maupun kalian belajar langsung dengan expert gitu. Lalu terakhir adalah driven. Maksud dari driven itu adalah dengan apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian alami, itu akan mengarahkan kalian ke arah yang lebih baik gitu. Terutama di bagian mindset kalian tentu saja pasti akan berbeda ketika sudah terpenuhi laparnya, pasti akan berbeda dengan ketika kalian belum terpenuhi laparnya, seperti itu. Nah itu saja sih pesan dari saya buat mahasiswa S1 saat ini. Oke, terima kasih.